dipanggil, datang kan ke tenda samping, tenda cewek. Pas dipanggil itu udah nggak ada suara lagi mas. Selamat datang di Gang Remaja. Seketika saya lihat tebing mas. Ketika saya lihat tebing, refleks sengaja atau nggak sengaja saya lihat kayak mata mas, merah merah kayak hidup gitu ya. merah hidup, merah menyala gitu mas. Merah. Terus ketika kayak gini, mata merah lihat saya, saya langsung nunduk mas. Itu bentuknya apa mas? Nggak ada bentuknya mas, Berarti cuman kelihatan cuma sinar mata kayak merah gitu. mata merah gitu mas, mata merah yang mencorok itu di tebing di atas gitu. Itu yang lihat masih doang atau teman-teman? Pada saat itu saya diem mas, saya ngelihat saya diem, saya nggak berani cerita sama temen-temen juga nggak berani. Takutnya nanti kalau saya cerita mah berpikiran negatif kan mas, jadinya pada takut kan. Kan nggak baik juga, niatnya mau seneng-seneng malah senep-senep ya kan, malah nggak jadi seneng-seneng. Ya udahlah, saya pendem sendiri. Saya nemu ranting agak banyak, saya kumpulin, saya bawa ke tenda, nyoba lah buat api unggun itu mas. Lama banget nggak jadi. Ya udahlah, pasrah. Akhirnya saya mutusin, capek kan mas, nggak nggak bisa, capek. Saya pergi ke warung sendiri, ke warung atas. Udah capek sih, nggak usah buat api unggun lah, bodo amat. Kesel mas, udah malam ya kan, makan cuma mie rebus. Ya udah, saya ke warung naik, teman-teman di bawah, tapi saya pamit. Aku tak nih warung cari makan, cari es gitu kan. Udah aku naik sendiri itu mas, terus selang beberapa menit saya udah di warung. Teman-teman ada beberapa yang nyusul, pokoknya di situ cuma di tenda itu cuma tinggal cowok 1 sama ceweknya 3, yang lain cowok. Berarti 5 cowok, 5 ini naik semua, termasuk saya. Naik ke warung semua, dan itu lama mas, lama di warung, mungkin sampai dari jam 8 tadi buat api unggun, cari itu sampai jam 9, setengah 10. Habis itu di warung itu hampir sampai jam 12-an di warung, Ngobrol-ngobrol lah ya. ngobrol saking asiknya mas. Itu masih yang dibahas Masih 1 masih 3 itu ya? Dan itu udah pada pas aku turun. Habis itu kan udah lama aku ngobrol, aku turun. Nah, temanku tadi kan ada yang dititipin, cowok yang di tenda ini mas. Si Alek ini tadi yang jaga tenda. Oh gitu. Nah, si Alek tadi yang jaga tenda. Terus udahlah turun, dia titip es katanya. Ya udah, kita bawain es sampai tenda. Dia tidur, yang cewek juga udah tidur. Ya udah, tak kasih esnya, tak bangunin, nih esmu. Dia marah mas. Marah karena dibangunin? Enggak, marah karena saking lamanya kita ngobrol di atas, dikira lupa sama yang di bawah gitu. Jadi dia marah kayak, piye to, kancane wedok ning isor kabeh malah dolan dhewe-dhewe. Nek apa-apa saya disalahke sapa, kayak gitu. Jadi habis itu ya udahlah, marah-marah. Mungkin Mas Yen di atas itu nggak bermaksud untuk ninggalin Enggak mas, nggak bermaksud ya, karena keenakan ngobrol. Karena keenakan ngobrol kita sama temen kan, emang
pikirannya biar fresh gitu kan mas, sampai lupa waktu. Ya udahlah, kita pas dia marah-marah, ya udah aku nggak pengen tidur di tenda karena secara logikanya tendanya juga nggak cukup. Karena kan. ceweknya 3. Karena ceweknya 3 udah sendiri, Ya. tinggal satu tenda di senam orang kan juga masa bubuk tumpuk kan ya nggak asik tuh. Saru kan cowok semua. Ya udah, aku mutusin buat pergi ke warung tadi buat tidur di warung. Aku nggak ngajak siapa-siapa mas. Pokok sendiri, niatku sendiri. Cuma aku bilang, aku tak tidur atas wae, tidur warung. Tendanya nggak muat. Nah yang lain ini ikut semua mas, soalnya si Alek tadi. Berarti aku ikut. Permedon munggah meneh, nggak pengen turu karena tendanya nggak muat. Ya udahlah, emosi lagi. Wes medorane kene tendane brokne wae. Tendanya dirubuhin sama dia. Berarti benar-benar dirubuhin. Benar-benar dirubuhin, diringkesin, dilempet lah pokoknya, nggak berdiri lagi tuh tenda. Udah dia marah pengen pulang, si Alek ini tadi pengen pulang. Ya udah aku nggak mau maksa dia di situ juga. Orang dari awal juga dia udah masalah kayak crash sama teman-temannya, udah kerah duluan. Ya udah terserah, mau pulang terserah. Nah, kondisinya tendanya tapi ditinggal mas, dia cuma bahagia tendanya ditinggal. Ya udah aku nggak jadi ke warung sama teman-teman karena nggak ada yang nunggu yang cewek kan. Ya udah aku di situ sama teman-teman, niatnya nggak diriin tenda itu lagi. Ya udahlah buat alas saja, buat alas digelar, nanti tidurnya di atas tenda itu, tapi yang buat alas. Itu udah jam 12-an lebih, mungkin setengah 1 mungkin. Saya udah pada tidur ya. Udah pada tidur, tapi karena ya ada kerah ini tadi, marah-marah ini tadi, ya bangun lagi yang cewek, bangun lagi. Udahlah, buat alas tendanya nggak didiriin juga. Habis itu agak gerimis mas, mau nggak mau diriin tenda lagi, udah berdiri. Kapasitas 4 orang itu kan depannya kayak ada masih space kan mas, masih space kan. Nah yang satu tadi kan udah marah pengen pulang, tapi kan dia ke warung. Berarti nggak jadi pulang, tapi dia marah ke warung. Terus habis itu ya udah tendanya didiriin lagi karena gerimis, dipaksa masuk. 4 orang itu masuk, yang satu di depan sela-sela ini tadi cuma pakai matras gitu kan. Keadaan gerimis. Ya udahlah, mencoba untuk tidur mungkin sekitaran jam 1 mungkin mas. Jam 1 temanku cewek satu bangun, itu manggil temanku yang agak di luar ini tadi, manggil. Nah aku kondisinya di samping yang aku di pintu pas mas, pintu tenda itu. Jadi temanku yang di luar ini yang dipanggil, nah aku kondisiku di pintu pas, pintu tenda. Dipanggil, datang kan ke tenda samping dan cewek. Pas dipanggil itu udah nggak ada suara lagi mas. Kalau dipanggil mungkin buat nemenin ngobrol kan tetap ada percakapan. Nah itu dipanggil cuma sini yo. Itu panggilnya datang ke tenda atau dari tenda? Cuma dipanggil mas. Oh, berarti nyelui no? Nyelui cok. Cuma kayak mas sini yo. Ya gitu tok. Ya udah temanku keluar. Nah aku nungguin nih mas, kok nggak ada percakapan kalau ngobrol, kok nggak ada suara-suara kalau pengen nggak tidur gitu kan. Aku penasaran, aku keluar mas, ke tenda cewek itu samping-sampingan kan, aku keluar, temanku udah gini mas posisinya, sorry ya mas ya, kayak gini mas, yang temanku cowok megang tengkuk geger, gegernya si cewek udah merem gitu. Aku
berani ngajak ngobrol mas. Jadi kamu setelah melihat itu ya udah ikut. Aku diem Tapi bertanya-tanya ya. aku bertanya-tanya, loh kenapa gitu kan, ada apa gitu kan, udah mau tidur kok masih atau kelanjutannya yang mungkin mata merah tadi. Nah yaudah tak diemin sampai mereka itu ngomongnya nggak ngomong ada apa tuh nggak, cuma ya sekedar ngomong, udah ngomong bisa ngomong gitu kan. Ya udah aku nemenin satu cewek ini ya tadi yang bangun sama temanku sama aku, jadi 3 orang ini bangun. Yang satu ceweknya masih tidur? Enggak, yang 2 masih tidur, yang 1 bangun ini tadi. Nah udah bertiga ini melek sampai jam ya mungkin hampir jam 2 ngobrol. Itu perasaan saya itu auranya juga udah agak beda, serba nggak enak, mau ngobrol keras juga nggak enak, mau diem juga nggak enak, pokoknya serba nggak enak lah. Badan tuh juga agak nggak enak mas. Beda lah ya rasanya. Beda, suasananya beda dari kayak pas kita datang sampai pas malam itu. Semakin malam kok semakin nggak enak nih, ada apa gitu kan. Ya udahlah bodo amat, soalnya saya nggak terlalu paham juga dengan hal-hal seperti itu. Nggak pengen terlalu ingin tahu juga mas, jadi ya bodo amat lah gitu, itu bodo amat. Udah ngobrol pelan, takut ganggu kan, yang udah tidur. Nah seketika temanku yang udah tidur dari awal yang cewek itu nangis mas. Jadi yang bangun tadi malah udah nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa. Tiba-tiba yang temanku cewek satu yang tidur dari awal itu malah nangis bener-bener nangis. Jadi nangisnya enggak itu enggak banter mas, kecer mas, keras. Kayak gitu. Tapi bangun itu. Kondisinya masih tidur, mata merem, badan nggak gerak tapi nangis. Udah panik semua kan, bangun semua. Temanku yang tidur di samping yang nangis ini tadi takut keluar, teman-temanku cowok yang di tenda juga keluar semua. Kondisinya udah tengah malam kan itu mas, warung juga cuma di atas. Sampai malam apa enggak bukanya kalau minta tolong itu kan, wah bingung semua itu mas, udah kacau itu. Habis itu masih nangis. Temanku ada yang bawa Quran kecil, temanku cowok, terus cobalah baca Quran gitu kan, baca Quran. Yang temanku yang dari awal keluar itu tadi juga nyoba mungkin kayak mensterilkan tempat itu biar nggak ada yang semakin ramai mungkin seperti itu, karena saya juga nggak terlalu paham. Itu mungkin hampir 15 menitan mungkin mas, 15 menitan kayak gitu. Masih nangis terus tanpa henti, masih nangis terus. Tapi lambat laun mulai sadar mas, mulai sadar. Ini 15 menit itu lama mas. Bingung loh ini. Wah sini ndak karuan mas. Mau minta tolong sama siapa juga nggak tahu, nggak ada orang. Mau kemana juga nggak tahu. Kondisinya juga pinggir pantai kan mas. Diajak jalan juga nggak bisa, serba ribet. Ya udah kita usaha semaksimal mungkin ya bacain Al-Quran, bacain doa-doa dan lain-lain. Terus habis itu udahlah, dia mulai sadar. Kita ajak menjauh dari pantai. Oke, kita tiba-tiba ada bapak-bapak datang di situ, mau ke warung yang tutup tadi, 2 orang. Oke, kita minta tolong sama bapak itu. Habis itu kita jelasin gini kenapa dia nangis. Kita juga nggak tahu, tiba-tiba nangis. Dibantuin sama bapak itu, digelarin tikar di warung itu. Sampai itu udahlah, kita tidur di tikar itu di depan warung. Selang beberapa menit nangis lagi mas,
nangis lagi makin keras, nangis lagi makin keras, sama lagi kita diemin mas. Kita itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma diem dok. Udah dia diem sendiri lagi sama. Selang beberapa menit nangis lagi 3 kali mas sampai subuh. Berarti tapi pada saat itu teman-teman udah mikir nggak nih, ini benar-benar nangis karena apa, atau wah kemasukan nih, atau gimana? Teman-teman mikirnya tuh udah menyadari itu, atau Kalau mungkin pada saat itu juga mikirnya tetap ke hal yang negatif mas. Udah entah kemasukan, entah kesurupan, entah apa, kita juga nggak tahu kan, nggak bisa lihat juga. Ya udah itu hampir subuh itu yang sholat disuruh sholat, suruh doain biar tenang. Udah terakhir ketiga kali itu, terus kita mencoba untuk tidur semua sampai pagi. Pada akhirnya juga udah pagi kita bisa senang lagi sampai kita mau pulang. Udah perjalanan pulang, sebelum keluar ke dari wilayah Gunung Kidul, cewek itu masih nangis mas di perjalanan. Nangis lagi di perjalanan, masih nangis lagi. Kita mau nggak mau harus keluar dari wilayah Gunung Kidul. Setelah kita keluar udah clear, udah, maksudnya udah normal lagi udah dengan normal sendirinya. dengan sendirinya. Kayak gitu mas, kurang lebih seperti itu. Berarti sembuh sendiri ya. Ya pada akhirnya kita nggak tahu kan itu karena apa, sebabnya kenapa. Ya yang penting kan poinnya kalau kita pergi ke satu tempat kita tetap punya aturan. Kita bertamu, kita punya aturan, kita tetap jaga sopan santun, kita tetap menghargai sesuatu yang tidak bisa kita lihat mungkin. Ya, karena dimanapun tempat ya mau nggak mau kita harus percaya kalau memang dunia yang lain itu ada gitu. Hal itu ada, Berdampingan dengan kita. ya hal itu ada. Mungkin cukup itu ya mas Ya. cerita dari mas Yenyan, Siap. pengalaman di Pantai Sanglen ya mas ya. Ya mas, Sanglen lah. Mungkin sekarang udah ramai ya mas ya. mungkin sekarang udah ramai, udah umum. Dari cerita mas Yenyan kita dapat banyak lah pengalaman yang mungkin nanti teman-teman kalau mau main ya lebih hati-hati lagi gitu. Mungkin salah satu penyebabnya juga karena Diri kita sendiri. mungkin ya medot ranting semua ya. Mungkin juga. Mungkin sih. Mungkin. Ya. Oke. Terima kasih Mas Dian. Sama-sama, Mas Kevin. Meluangkan waktunya. Sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi lah ya. Siap. Gitu aja teman-teman. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.